resminya. Baik, selamat siang para Tribuners. Saat ini hadir di tengah arena deklarasi ada Ketua Tim Relawan Jarnas, Jaringan Nasional Anies Baswedan Jawa Timur, ya, di Imam Abror. Kita akan wawancara dengan Cak Abror, seperti apa kemudian perjalanan Ulama di paslon ini. pesantren Desmo itu kan sebenarnya sudah mengerucut ke Caimin karena waktu itu ada 5 nama ya yang diusulkan oleh ulama sebagai calon wapresnya Anies, dan itu adalah yang punya latar belakang NU. Sebenarnya karena yang nomor 1 kan Khofifah, Yeni, kemudian Caimin, AHY dan Mahfud MD. Karena Khofifah kan sebenarnya sudah menolak lah katakanlah karena berbagai pertimbangan ya. Kemudian Mbak Yeni juga begitu. Sebenarnya sejak itu sudah mengerucut ke 10 Agustus sudah mengerucut ke Caimin. Bahkan sebelum Pak Anies berangkat haji, ini kan yang mempromotori kan Gus Masin ya, Gus Masin kakaknya Gus Baha, itu promotornya. Nah, sebelum Pak Anies berangkat haji, waktu Pak Anies ke Surabaya, itu Pak Anies sebenarnya sudah janjian ketemu sama Caimin. Tapi Caimin masih ada beberapa pertimbangan. Tapi sebenarnya 10 Agustus Halaqah Ulama yang 200 ulama di Dresmo itu sebenarnya sudah mengerucut. Jadi kalau kemarin disebut ujuk-ujuk itu enggak, karena sudah mengerucut. Nah, ceritanya itu seperti itu. Tapi sempat ada yang merasa tidak puas dengan ini, khususnya dari koalisi itu sendiri, Pak. Kalau saya kira ya siapapun yang dipilih oleh Pak Anies tidak mungkin menyenangkan semua orang lah, ya kan. Namanya juga politik ya, pilihan politik itu pasti ada risiko-risikonya. Jadi kalau kita lihat selama ini Pak Anies kan memang fokusnya kan bagaimana Jawa Timur ini bisa menang kan begitu. Kunci nanti battleground-nya ini kan Jawa Timur. Jadi battleground-nya 2024 itu di Jawa Timur. Siapa memenangkan Jawa Timur, dia akan memenangkan nasional kan begitu. Karena itu kan Pak Anies kemudian selama ini dia banding tiga konsesan lainnya. Pak Anies kan paling bawah ya. Ini elektabilitas dan popularitasnya. Karena itu ya harus ada jalan caranya bagaimana mendorong elektabilitasnya Pak Anies. Maka kemudian dicarilah tokoh Jawa Timur. Tadi pilihannya itu, tetapi kemudian sekarang pilihannya ya ke Caimin. Kalau kemudian ada yang tidak puas, saya kira kalau memilih calon wapres yang lain pun pasti ada yang tidak puas. Namanya politik mana bisa semua puas kan? Pasti ada trade off-nya lah, ada yang harga harus dibayar. Demokrat responnya sangat keras, Pak. Demokrat responnya kan sangat keras. Ya kita bisa memahami lah ya, tetapi sangat sayang kita sebagai relawan Jawa Timur sangat mengharapkan Demokrat tetap berada di barisan kita. Bahwa ada kekecewaan karena shock, saya kira itu hal yang bisa dipahami ya, tetapi kita tetap berharap bahwa Demokrat masih tetap bisa berada di barisan kita. Nama AHY nggak masuk? Nama AHY di 5 besar masuk kemarin waktu di Halaqah itu. Tetapi saya kira pertimbangannya adalah bahwa di Jawa Timur Caimin lebih punya akar dan lebih punya jaringan. Itu yang saya kira menjadi pertimbangan. Selain juga masukan dari para kiai, para ulama yang sudah pasti sangat didengarkan oleh Pak Anies. Ya. Sebagai relawan Anies di Jawa Timur, apa yang akan dilakukan untuk memperkuat, mensupport pasangan ini? Kalau kita sekarang saya kira di Jawa Timur kita kerjanya lebih ringan ya, lebih mudah karena jaringan PKB di seluruh Jawa Timur ini kita besar. Ini saya baru kemarin datang dari Tuban, Bojonegoro dan Lamongan, Gresik untuk membentuk pengukuhan Bakorsi daerah, Badan Koordinasi Saksi Anies Baswedan di daerah. Dan teman-teman di Tuban mengatakan Tuban itu PKB mayoritas di dewannya, ya kan. Bojonegoro bupatinya PKB, Gresik itu Gosiani, ya ini menantunya Gosali, ya. Jadi saya kira daerah sana ini kalau menurut saya lebih ringan, lebih selesai. Sehingga kemudian kita Madura kita perkuat, ya kemudian Tapal Kuda itu saya kira jadi satu dengan Madura. Kita terus, saya hari Minggu ini ke Nganjuk, Madiun, Magetan untuk pengukuhan Badan Koordinasi Saksi di sana dan juga mengkonsolidasikan teman-teman relawan di Mataraman. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.